Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Canva. Jadi Canva ini adalah sebuah website yang memudahkan sebenarnya kita semua untuk membuat berbagai macam desain ya, berbagai macam desain untuk kepentingan dan kebutuhan kita. Jadi sangat mudah untuk dipergunakan, lalu sangat lengkap, ya begitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, supaya kita tidak banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol, lebih baik kita langsung praktek saja teman-teman ya. Kita akan memulai sebuah contoh kasus, misalnya kita ingin membuat sebuah Instagram feed ya, untuk Instagram kita. Di sini cara-caranya, langkah pertama adalah kita akan mengklik create a design ya. Kita klik create design di sini. Nah, otomatis Canva sendiri akan memberikan saran ya. Kita ingin buat apa? Misalnya kita ingin membuat video YouTube, lalu Instagram Story, Instagram Post dengan ukuran yang berbeda ini, Story dengan Post. Lalu ada Facebook Post, ada YouTube Thumbnail, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada Instagram Reel, bahkan ada TikTok Video. Nah, karena hari ini kita akan membuat sebuah postingan Instagram, maka kita pakai yang ini, yaitu Instagram Post Square 1080 kali 1080. Ini bisa kita klik. Ya. Otomatis Canva akan membuatkan kita sebuah ruang kerja seukuran dengan Instagram Post sendiri. Ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah postingan Instagram. Nah, ini teman-teman, Canva dengan otomatis akan memberikan template kepada kita untuk memudahkan kita membuat sebuah desain begitu ya. Nah, ini banyak sekali Canva sudah memberikan pilihan-pilihan. Nanti template ini bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Untuk saat ini kita akan membuat sebuah Instagram post yang dari nol ya, biar teman-teman nanti bisa belajar sehingga membuat sebuah desain sesuai dengan keinginan teman-teman. Sebagai contoh, di sini saya akan berikan background begitu ya, background untuk postingan kita ini. Nah, contohnya misalnya kita ingin warna kuning begitu ya. Kita bisa melakukannya langsung dari sini. Di sini ada background color. Kita bisa membuat warnanya adalah kuning seperti ini, yellow ya. Atau jika teman-teman melihat terlalu monoton ya gitu. Kita bisa memilihnya sendiri dari gambar-gambar atau grafis yang sudah disediakan oleh Canva. Caranya bagaimana? Nah, di sini selain templates, di bawah templates ini ada yang namanya elemen. Nah, ini kita klik elemen saja. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita ketikkan di search anything from Canva. Misalnya kita klik yellow background. Maka otomatis dia akan memberikan kita pilihan-pilihan mengenai background yang berwarna kuning ya. Ini Canva ini sepertinya menggunakan kecerdasan buatan ya, teknologinya. Nah, ini kita akan pilih ya. Di sini ada pilihan, ada yang grafis, ada yang foto, bahkan ada yang video. Ya, seperti itu. Nah, kita akan fokus di grafis saja. Kita bisa lihat otomatis Canva juga memberikan pilihan seperti yellow gradient, orange background ya, yellow paper, red background. Jadi semua warna-warna ya. Tapi kita fokus pada warna kuning di sini, yellow ya. Nah, ini kita bisa lihat Canva akan memberikan kita pilihan-pilihan di grafis ini. Semua yang berwarna kuning. Ya, sebagai contoh kita akan
memilih warna inilah. Ya, kita akan pilih warna ini. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa lihat ini di sini ada tanda seperti mahkota raja itu ya. Ini artinya image-image atau objek-objek ini adalah objek-objek untuk pro user. Jadi objek-objek untuk user-user yang membayar begitu ya, yang pro dia. Akunnya adalah akun pro, bukan akun gratisan. Baik, kita akan pilih pro di sini. Ya, di sini warna kuning yang ini. Saya mau jelaskan juga untuk pro user sendiri, teman-teman bisa membayar hanya 95.000 per bulan. Dan untuk per tahunnya itu mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, saya lupa berapa, sekitar 700 ribuan kalau tidak salah itu ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah itu, setelah kita klik tadi dan berada di kanvas kita, ruang kerja kita ini, maka kita bisa mengaturnya. Misalnya kita ingin full screen, ya kita tinggal buat seperti ini saja. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Ya, maka dia akan menjadi full screen. Selanjutnya kita akan membuat kata motivasi, karena tadi kita akan membuat sebuah postingan Instagram mengenai kata motivasi ya. Ya, jadi kita klik saja. Misalnya teman-teman nggak punya ide untuk membuat kata-kata motivasi, jangan takut teman-teman, karena kita sudah mempunyai si Google ini teman-teman. Jadi kita cari saja di google.com, kita pilih kata motivasi gitu ya. Nah, misalnya kata motivasi untuk diri sendiri. Nah ini ya, kita pilih 70 kata-kata motivasi hidup terbaik. Tadi saya sudah membuka ini. Nah, ini kita lihat. Nah, kita bisa pilih teman-teman. Ya, contohnya ya ini, kerjakan dengan lebih sepenuh hati. Nah, ini kita bisa blok teman-teman. Ya, kita blok. Kita klik kanan, lalu kita copy di sini. Ya, di sini kita akan tempelkan yang tadi kata-kata mutiara yang sudah kita, kata-kata motivasi yang sudah kita kopikan. Caranya bagaimana? Caranya kita klik teks di sini. Nah, di sini ada teks ya. Kita klik teks. Lalu kita klik add a heading. Ada add a subheading, ada add a little bit of body text, tapi kita akan pilih add heading saja ya. Nah, setelah itu masih di dalam posisi seperti ini, klik kanan, lalu kita pastekan. Ya, ini ada paste ya, paste begitu ya. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah ruang kerja ini. Nah, ini Canva sendiri ini bisa ada zoom toolnya, jadi kita bisa membuatnya lebih kecil, membuat zoomnya lebih besar, begitu, zoom in, zoom out. Ya. Nah, ini kan masih belum sempurna teman-teman, masih ada space-nya di sini. Jadi kita hilangkan saja space-nya dengan backspace. Selanjutnya, nah ini kita akan ubah. Jadi kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Nah, kita ubah fontnya. Ini sangat mudah sekali. Di sini ada Abril Fat Face. Jadi kita ubah misalnya menjadi Buffalo ya. Ini adalah pro user Buffalo. Jadi kita klik di sini Buffalo. Nah, lalu kita bisa membuatnya lebih besar begitu ya, agar terbaca dan terlihat di sini. Ya. Nah, kita zoom out dulu. Ya, zoom in begitu ya, atau zoom out. Nah, ini kita bisa atur di tengah. Ya, misalnya di sini. Nah, lagi selain itu kita bisa membuat warnanya berbeda.
Contohnya warnanya apa ya kira-kira? Merah begitu misalnya. Ya, nah seperti ini ya. Atau mungkin teman-teman, wah itu kok terlalu kecil tulisannya. Kita bisa besarkan teman-teman. Ya, ini sangat mudah sekali. Ya, bisa kita besarkan seperti itu. Kita geser-geser, geser-geser, besarkan, geser-geser, besarkan. Ini sangat mudah sekali. Nah, misalnya teman-teman ingin memberikan objek di atasnya, ya gambar lah begitu ya. Ini bisa kita lakukan dengan cara kita klik kembali elemen di sini. Ya, kita klik elemen karena di sini kata motivasinya kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Nah, kita bisa misalnya kita ubah, kita cari elemen yang hati ya gitu ya, sepenuh hati jadi gambarnya grafisnya harus hati. Ya, kita di sini hati bahasa Inggrisnya adalah heart gitu ya, teman-teman. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Jadi kalau kita klik grafik ini, kita lihat banyak sekali model hati yang seperti apa yang ingin teman-teman letakkan di sini. Banyak sekali. Saya akan ambil contoh, misalnya ini ya, karena warna tulisannya merah. Jadi misalnya ini kita buatkan. Nah, seperti itu. Ya, kita ukur dulu, kita kecilkan. Ya, kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Bagaimana teman-teman? Begini saja sudah oke kan ya. Nah, setelah itu kita akan membuat nama Instagram kita di bawahnya sebagai watermark ya. Jadi caranya bagaimana? Hampir sama dengan membuat tulisan ini, membuat kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Caranya kita klik teks di sini ya, teks lagi. Lalu kita pilih add heading ya, add heading. Lalu kita tinggal langsung ketikkan, misalnya belajar Canva ya, belajar Canva, belajar. Ya. Teman-teman bisa lihat, ini kita zoom sedikit ya, seperti ini ya. Ya nanti untuk username Instagram teman-teman bisa teman-teman ketikkan juga ya di sini. Nah, ini kita bisa ubah fontnya ya. Jadi bisa kita samakan. Tadi di sini adalah memakai Buffalo. Ini kita klik dulu objeknya, lalu kita pilih Buffalo. Ya, kita lihat Buffalo. Nah ini Buffalo ya. Kita klik gitu. Ya. Nah ini sangat-sangat simpel dan sangat-sangat sederhana. Ya, mudah sekali bukan teman-teman? Ya. Selanjutnya kita blok dulu semua, lalu kita buat dia di tengah. Ya. Nah seperti ini. Kita akan menyimpan objek ini. Ya, kita akan menyimpan objek ini. Bagaimana caranya? Kita akan menyimpan objek yang sudah kita buat. Caranya ada dua. Yang pertama melalui file. Ya, lalu kita download. Di sini ada download. Tapi sebelumnya kita harus ubah dulu nama dari Word kita ini. Jadi kita klik yang ada tanda pensil ini. Nah, kita klik di sini, misalnya kita bikin kata motivasi diri sendiri, gitu ya. Lalu kita bisa simpan. Di sini ada simpan, save. Ya. Nah, ini bisa kita download dari sini, download, atau kita bisa downloadnya dari sini. Ini ada share ya teman-teman, ada tombol share, kita bisa klik share di sini. Lalu kita bisa download ya. Contohnya kita langsung saja kita klik share, lalu kita download. Nah,
Di sini ada pilihan file type-nya, tipe filenya, ada JPEG, ada PNG, ada PDF standar, PDF print, SVG, MP4, GIF, begitu ya. Canva sudah otomatis menyarankan untuk disimpan di dalam PNG. Ya, kita klik PNG. Lalu di sini ada ukurannya, ya, ukuran pixelnya. Ya, ada 1620, ada 26160, ya. Nah, kita pilih yang 1080 saja agar lebih ringan filenya. Lalu di sini ada transparan background agar image yang kita buat itu backgroundnya transparan. Ada compress file supaya kualitasnya supaya lebih ringan, tapi kualitasnya lebih rendah. Ya, kita pilih seperti ini dulu, dan ini semua adalah Pro Canva, ya, Canva Pro User, ya. Lalu kita klik download, teman-teman. Ya, settingan sudah PNG gitu ya. Kita klik download. Ya. Lalu kita pilih folder yang kita inginkan. Otomatis file name-nya adalah kata motivasi diri sendiri, lalu kita download di sini. Kita save ya. Baik. Kita buka. Ya, lihat teman-teman, ini sungguh sangat mudah untuk membuat sebuah desain di Canva. Teman-teman bisa melakukan hal ini dalam sehari. Teman-teman bisa berulang-ulang untuk mengisi waktu, lalu bisa dipakai untuk postingan Instagram teman-teman. Baik, sangat mudah sekali teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar desain grafis lebih jauh dengan Canva. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng di channel Belajar Canva ini agar teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru, video-video terbaru, tips dan trik di Belajar Canva. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa dan bertemu di lain waktu.